Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Agung Darman Musdadi selaku Korprodi S1 Manajemen. Yang saya hormati Bapak Gatot Nazir Ahmad selaku Pembimbing Praktik Kerja Lapangan. Yang saya hormati dan yang tidak saya sebutkan satu persatu, Staf Manajemen FEWNJ. Di kesempatan kali ini, saya Ilham Raffi Priambodo dengan NIM 17056621089 selaku mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2021 ingin memaparkan laporan praktik kerja lapangan pada divisi digital bisnis di investasi by Mega Capital Sekuritas. Adapun latar belakang yang dilakukan untuk melakukan praktik kerja lapangan ini yaitu untuk meningkatkan branding, yang dimana branding ini merupakan nama, istilah atau tanda simbol rancangan yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa sebuah kelompok untuk membedakannya dari barang atau jasa besar. Yaitu dalam hal ini juga sumber daya manusia, yaitu praktikan, sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan program praktik kerja lapangan yang dilakukan sebagai staf digital bisnis di investasiku dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam lingkungan profesional guna meningkatkan branding dari program pemasaran alat trading AI bernama Feedstock AI. Adapun maksud praktik kerja lapangan ini yaitu untuk menerapkan teori-teori dari mata kuliah yang telah dipelajari selama perkuliahan. Juga untuk mendapatkan pengetahuan tentang bidang pekerjaan yang sesuai dengan konsentrasi yang diambil. Selain itu juga untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. Selain itu, ada pun juga tujuan praktik kerja lapangan, yaitu untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Selain itu juga untuk mendapatkan atau mengenal perusahaan yang dituju sebagai tempat pelaksanaan PKM. Selain itu juga untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang pemasaran yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Adapun manfaat dari diadakannya praktik kerja lapangan ini bagi mahasiswa yaitu untuk melatih keterampilan, mempelajari dan mengenal dunia kerja. Lalu untuk FEWNJ untuk mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan instansi. Lalu untuk perusahaan, yaitu adanya bantuan kebutuhan tenaga kerja dan terjalinnya hubungan antar instansi dengan perusahaan. Di sini tempat praktikan melakukan praktik kerja lapangan, yaitu pada perusahaan investasiku di bawah naungan PT Mega Capital Sekuritas atau Citicorp yang beralamatkan di Menara Bank Mega, lantai 2, Jalan Kapten Tendian, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan. Praktikan ditempatkan pada divisi digital bisnis dengan posisi Creative and Promotion Digital Marketing. Adapun tahapan praktik kerja lapangan, praktikan melaksanakan PKI ini selama 6 bulan, terhitung dari 30 September 2024 sampai dengan 28 Maret nanti di tahun 2025. Adapun tahap persiapan yang dilakukan pada praktikan, yaitu pada 1 Agustus, praktikan mencari lowongan magang. Pada 2 September 2024, praktikan mengurus surat keperluan magang. Pada 9 September 2024, praktikan mendapatkan surat keterangan diterima magang di investasi. Adapun tahap pelaksanaan dari hari kerja Senin sampai Jumat dan jam kerja dari jam 9 hingga jam 5 dengan istirahat di jam 12 hingga jam 1. Adapun tahap laporan yang dilakukan praktikan dalam membuat laporan dengan menggunakan data yang didapatkan dari perusahaan, di mana data tersebut diolah dan diserahkan sebagai laporan praktik kerja lapangan yang sudah dilakukan kepada Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, sejarah perusahaan, yaitu investasiku baik Mega Capital Sekuritas adalah aplikasi investasi yang ada di bawah naungan Citicorp
di mana investasiku ini telah melayani ribuan nasabah dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja profesional, hingga full-time trader. Selain itu, investasiku juga membuat sebuah platform untuk mengelola komunitas trader di Indonesia bernama Fitpos. Fitpos mempunyai produk ternama yaitu Fitstock AI, yang dimana merupakan sebuah AI untuk membantu trader dalam menentukan saham-saham terbaik yang ada di bursa saham Indonesia. Visi dari investasiku adalah menjadi platform edukasi finansial yang terpercaya dan dapat diakses oleh semua orang. Adapun misi yang dilakukan yaitu untuk menjalani berbagai materi edukasi finansial yang berkualitas dan membangun komunikasi finansial yang aktif dan saling mendukung. Ini adalah struktur organisasi di investasiku, yang dimana divisi saya digital marketing, dibawahi langsung oleh kepala manajer digital bisnis. Adapun kegiatan umum perusahaan yaitu investasiku bergerak di bidang pasar modal dan merupakan perusahaan sekuritas yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Investasiku juga turut menggunakan marketing mix, yaitu dengan melancarkan sebuah produk, melancarkan sebuah harga yang baik, dari ada persenan harga jual, harga beli, lalu juga memiliki lokasi kantor, lalu juga melakukan promosi yang dimana dilakukan pada sebuah event, media sosial, dan kolaborasi dengan sister company dan KOL. Adapun bidang kerja yang dilakukan oleh praktikan selama praktikan menjalani PKL, yaitu membuat listing konten yang berpotensi viral, menentukan topik dan membuat skrip konten, membuat konten, menyunting dan mengedit konten, hingga mempublikasikannya dan mengevaluasi konten. Pelaksanaan kerja praktikan antara lain yaitu mengelola media sosial TikTok, mengelola media sosial Instagram, mengelola media sosial YouTube. Adapun dalam pengelolaan YouTube, tahapannya yaitu pertama mencari ide konten, yang dimana praktikan mencari ide konten dengan target pengguna dan cakupan audiens yang diinginkan. Adapun dua segmen konten yang dibuat pada YouTube Hitpost, yaitu podcast tentang isu keuangan dan investasi, dan juga podcast tentang investasi menggunakan AI. Tahapan selanjutnya yaitu perhatikan menulis skrip konten, yang mana skrip konten ini dilakukan terlebih dahulu sebelum produksi, agar ide dan topik yang dibawakan bisa sejalan sesuai dengan cakupan audiens. Ini adalah contoh penulisan skrip konten, skrip konten podcast yang berisi intro, opening, topics atau Q&A, dan closing CTA untuk melakukan promosi Feedstock AI. Selanjutnya adalah tahap produksi konten, yang dimana praktikan ditugaskan sebagai kamera person, yang dimana bertanggung jawab mulai dari preparasi hingga mengoperasikan kamera untuk mengambil video pada saat pembuatan konten. Setelah konten diproduksi, praktikan bertanggung jawab untuk menyunting video atau mengedit video. Praktikan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro dengan menambahkan elemen, subtitle, dan mencocokkan warnanya. Setelah video konten sudah diedit, praktikan melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu mempublikasikannya. Praktikan mempublikasikan konten tersebut melalui akun YouTube Fitpost. Selanjutnya yaitu melakukan analisis dan evaluasi, yang dimana praktikan melakukan diskusi dengan mentor mengenai analisa dan evaluasi dan konten yang dipublikasikan. Di mana diskusi ini membahas seputar interaksi audiens pada media sosial. Selanjutnya yaitu mengelola media sosial TikTok dan Instagram. Hal ini saya gabung karena keduanya ini seperti mirroring atau dijalankan secara bersamaan, yang dimana tahapannya itu adalah menentukan maksud konten, yang dimana praktikan menentukan ide konten sesuai dengan target penggunaan, dan cakupan audiens yang diinginkan, yang dimana ada 3 konten yang biasanya di posting di Instagram dan TikTok Feedpost, yaitu konten promosi, konten edukasi, dan teaser atau video pendek dari podcast yang sudah dilakukan. Selanjutnya itu membuat modeling konten, yang dimana praktikan membuat modeling konten sesuai dengan target penggunaan dan cakupan audiens yang diinginkan, mulai dari nama konten, deskripsi konten,
lalu hingga cakupan konten yang akan diisi atau klip yang akan diisi pada video tersebut. Selanjutnya adalah produksi konten yang dimana praktikan ditugaskan sebagai kamera person untuk mengarahkan rencana konten tersebut. Selanjutnya, setelah produksi, praktikan juga menyunting video tersebut menggunakan aplikasi CapCut dengan menambahkan elemen subtitle dan mencocokkan warnanya. Setelah konten tersebut selesai diproduksi, praktikan juga bertanggung jawab untuk mempublikasikannya pada akun media sosial Instagram dan TikTok milik Fitpost. Selanjutnya yaitu adalah analisis dan evaluasi, di mana praktikan melakukan diskusi dengan mentor dan menganalisis dan evaluasi konten yang sudah dipublikasikan seputar interaksi audiens, viewers, dan komentar pada media sosial tersebut. Kendala yang dihadapi selama ini yaitu adalah sulitnya mencari ide konten karena praktikan baru pertama kali mengurus pemasaran mengenai investasi. Lalu bagaimana cara menghadapinya yaitu dengan saling berdiskusi dengan mentor yang dimana mentor sudah memiliki jam terbang yang tinggi dan mengerti bagaimana seluk-beluk media sosial tentang investasi. Kesenjangan teori dengan praktiknya yaitu tidak adanya pembelajaran mengenai penggunaan media sosial pada perkuliahan. Dalam hal ini, yang dicakup adalah copywriting dan editing video. Lalu selanjutnya ada kontribusi praktikan terhadap perusahaan yang dimana praktikan berhasil meningkatkan reach dan engagement akun YouTube dan media sosial dari periode sebelumnya. Seperti terlihat pada gambar grafik, praktikan masuk di bulan September 2024, di mana grafik tersebut menunjukkan peningkatan secara langsung, secara intens dibanding bulan-bulan sebelumnya di tahun 2024 ini. Simpulannya dari praktik kerja lapangan pada kali ini, yaitu dengan adanya praktik kerja lapangan ini, praktikan dapat memahami dan mempraktikkan beberapa mata kuliah yang selama ini ada di perkuliahan, seperti kewirausahaan digital, di mana pada mata kuliah tersebut tidak sedikit ada mempelajari pemanfaatan media sosial, di mana praktikan mendapatkan tips-tips untuk melakukan pemasaran dan publikasi kepada masyarakat luas. Adapun rekomendasi terhadap mahasiswa, untuk mahasiswa harus mencari perusahaan dan menyiapkan berkas PKL jauh-jauh hari untuk mendapatkan perusahaan yang sesuai dengan keinginan yang dan bidang pada jurusan kuliah. Untuk FEUNJ, untuk memberikan beberapa rekomendasi tempat praktik kerja lapangan yang memiliki kerjasama dengan universitas. Untuk perusahaan, untuk membagikan tugas yang jelas dan rinci untuk tiap mahasiswa yang berada di divisi masing-masing. Sekian dari pemaparan praktik kerja lapangan yang saya lakukan ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.